Kemudian kita akan coba formula dengan alamat relatif. Nah, alamat relatif berarti alamat sel yang jika disalin menyesuaikan dengan tempat atau lokasi yang baru. Ciri alamat relatif adalah ketika rumus dikopi ke bawah atau ke kanan, rumus yang dikopikan mengikuti alamat sel. Nah, kita coba ketik dulu di sini panjang dan lebar, kemudian hasil. Kita coba misalnya di sini angka 4, sini 5, 6, kemudian 7, 6. Nah, kita langsung coba saja. Di sini kita lakukan langkah yang seperti yang di atas ini ya. Untuk penjumlahan tadi, kita awali dengan tanda sama dengan. Nah, baru kita pilih yang ini, angka 4, di kolom J dan baris ke-7. Kita kasih tanda bintang sebagai tanda untuk perkalian. Kemudian kita pilih angka 5. Baru kita tekan enter. Nah, dia akan muncul hasilnya. Kita tarik untuk memunculkan hasil lainnya. Nah, inilah yang disebut alamat relatif, yaitu rumus dikopi ke bawah atau ke kanan. Rumus yang dikopikan akan mengikuti alamat sel. Nah, ini kan J8 kali K8. J8 kali K8. Nah, ini juga sama J9 kali K39. J10 kali K10. Itu tadi adalah formula dengan alamat relatif. Nah, kemudian kita akan masuk ke fungsi statistik. Fungsi statistik merupakan fungsi pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menjumlah total nilai, mencari nilai rata-rata, mencari jumlah data, ataupun mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah sum. Sum itu adalah untuk menjumlahkan sekelompok nilai pada suatu range. Nah, kita akan menjumlahkan total hasil yang ada di sini. Yang pertama, kita tulis dulu tulisan total supaya tidak lupa. Kemudian, jangan lupa untuk menambahkan tanda sama dengan. Lalu kita tulis sum. Nah, jangan lupa untuk menulis rumus itu harus menggunakan huruf besar. Nah, baru kita pilih 20 sampai 42. Kita klik tahan lalu kita tarik. Nah, kemudian kita tambahkan tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Maka muncul hasil dari total nilai hasil 20, 30, 12, 42. Nah, kemudian adalah average. Nah, average sendiri ini adalah untuk mencari nilai rata-rata. Kita tulis di sini rata. Nah, bagaimana caranya? Kita tulis terlebih dahulu yaitu sama dengan, lalu kita tulis average. Nah, kemudian kita pilih, lalu kita tambahkan tutup kurung. Nah, maka dia akan muncul nilai rata-rata dari kolom hasil ini tadi.
Nah, kemudian kita akan masuk ke rumus max. Nah, max ini sendiri adalah untuk mencari nilai maksimum atau tertinggi. Kita tulis di sini adalah maksimum. Caranya sama. Kita tambahkan terlebih dulu tanda sama dengan, lalu kita tulis max. Nah, baru kita pilih, lalu tarik. Kemudian kita kasih tutup kurung, lalu kita enter. Nah, nilai tertingginya adalah 42. Sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian adalah min atau minimum untuk mencari nilai terendah. Minimum. Caranya adalah kita tulis lagi sama dengan, kemudian min. Lalu kita pilih tarik, kita tekan enter. Nah, nilai paling rendah yaitu adalah 12. Nah, kemudian adalah count, digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang dipilih. Nah, yaitu banyaknya data yang dipilih. Kita langsung praktekkan saja. Banyak data. Nah, kita tulis sama dengan, lalu kita tulis count. Lalu kita pilih, kita tekan. Nah, maka banyaknya data yang dipilih adalah 4 data. Karena yang dipilih adalah 1, 2, 3, 4. Itu tadi adalah count. Kemudian produk digunakan untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada suatu range. Ini kurang lebih sama seperti perkalian yang ini tadi ya. Kita coba misalnya sini ya. Kita coba produk. Kita tulis sama dengan. Kemudian kita tulis produk. Kita pilih nilai harian, nilai tugas. Nah, lalu kita tekan enter. Maka akan muncul hasilnya. Karena ini terlalu banyak, kita ulang aja. Kita ubah produk. Kita pilih nilai UTS dan UAS. Nah, hasilnya adalah 5.950 dengan menggunakan produk. Kita coba menggunakan cara yang ini. Langsung kita kalikan. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Lalu kita pilih nilai UTS, kita beri tanda bintang. Kemudian kita pilih. Lalu kita enter. Nah, hasilnya sama. Nah, kemudian kita akan mencoba COUNTIF. COUNTIF digunakan untuk menghitung jumlah dengan kriteria tertentu dalam sebuah range data. Nah, di sini kita tulis dulu sama Kristen misalnya. Di sini kita tulis Buddha. Sini Islam. Kemudian di sini ada Kristen misalnya. Sini Islam. Nah, untuk menggunakan COUNTIF kita coba
menuliskan di sini adalah jumlah Islam Nah, caranya adalah kita tulis sama dengan, lalu kita tulis count if. Nah, langsung kita coba saja. Kita pilih langsung data yang akan kita hitung. Kita ikuti di sini tanda titik koma. Apabila di sini muncul koma, maka ikuti saja beri koma. Karena di sini munculnya titik koma, maka kita akan beri tanda titik koma. Nah, maka dia akan beralih untuk meminta data kriteria. Nah, untuk menulis kriteria sendiri adalah kita tambahkan di sini kutip 2, lalu kita tulis kriterianya adalah agamanya. Yang pertama adalah jumlah Islam. Kemudian kita tulis Islam. Kemudian kita beri titik 2 atau kutip 2 maksudnya. Baru kita kasih tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Nah, maka di sini akan muncul angka 2. Yang mana artinya adalah di sini terdapat 2 orang yang beragama Islam. Nah, ini dia. Kemudian yang Kristen, sama caranya. Count if. Lalu kita blok untuk data yang akan kita pilih. Dan kita beri titik koma. Kita beri tanda petik. Nah, di sini yang perlu kita tulis adalah agama yang sesuai dengan yang kita ingin cari. Berapa banyak orang yang beragama Kristen. Nah, di sini juga 2. Kita cek. Nah, ini aja. Terdapat 2 yang beragama Kristen. Nah, untuk Buddha sama saja caranya. Count if. Kemudian kita blok. Kita tambahkan titik koma. Kita beri petik 2. Lalu kita tulis kriterianya. Itu Buddha. Nah, muncul angka 1 karena di sini terdapat 1 orang yang beragama Buddha. Nah, kemudian kita akan mempelajari fungsi if. Nah, dari semua fungsi logika yang terdapat dalam aplikasi Excel, fungsi if adalah fungsi logika yang paling banyak diaplikasikan, terutama dalam penerapan formula lanjutan yang melibatkan banyak data dan keputusan bercabang. Nah, kegunaan dari fungsi if ini sebetulnya sangat sederhana. Fungsi ini akan mengambil suatu kondisi tertentu kemudian menentukan nilai true atau false. Nah, nilai true ini adalah nilai di mana kondisi tersebut terpenuhi dan nilai false adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi. Contohnya adalah untuk yang true adalah misalnya lulus, false adalah tidak lulus. Nah, kita akan coba di sini. Ini kita hapus saja terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita tambahkan nilai. Misalnya di sini adalah 70, kemudian 50, dan 55,
60, sini 75. Nah, kita akan menggunakan yang namanya fungsi if. Kita tulis lagi di sini ketinggalan, yaitu status. Di sini kita akan tentukan nanti status lulus dan tidak lulusnya dari 5 orang ini. Nah, kita coba di sini kita tulis sama dengan kemudian if kemudian E2. E2 adalah kolom nomor 2, kolom baris nomor 2. Kemudian kita beri tanda panah, kita tulis 60. Nah, dari sini adalah bisa kita baca, yaitu artinya adalah jika E2 ini adalah data di sini, jika 70 lebih besar dari 60, maka kita tulis di sini, kita tambahkan petik, kita tulis lulus. Nah, apabila kurang dari 60 maka akan gagal. Nah, seperti itulah kira-kira arti dari formula ini. Jika E2 ini adalah 70 lebih besar dari 60, maka dinyatakan lulus. Tapi apabila kurang dari 60, maka akan gagal. Kita langsung enter. Nah, di sini dia lulus karena nilainya lebih dari 70. Nah, ini bisa langsung kita tarik saja. Nah, sudah terlihat hasilnya. 70 lulus, 50 gagal, 55 gagal, 60 gagal, 75 lulus. Nah, kenapa 60 gagal? Karena 60 ini tidak melebihi dari nilai 60 untuk kelulusannya. Apabila di sini 61, maka dia akan lulus. Begitu kira-kira. Nah, dari semua yang kakak berikan, kakak harapkan kalian dapat memahaminya. Apabila terdapat penjelasan kakak yang masih kurang jelas, dapat kalian tanyakan nanti di grup WhatsApp yang sudah kita bikin bersama-sama. Nah, sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.